Halo sobat, masih banyak yang salah tentang pakan alternatif. Hari ini saya akan jelaskan itu semua, bagaimana pengaplikasiannya, kriterianya, dan juga apa saja sih yang salah kaprah tentang pakan alternatif. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sobat semua yang sudah klik video ini, semoga dalam keadaan sehat, usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Bagi sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung saya sampai hari ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa subscribe. Oke sobat, tadi saya ingin membahas mengenai pakan alternatif. Saya jelaskan perlahan, ada 3 kriteria sebenarnya tentang pakan alternatif. Apa saja, jangan di skip video ini, usahakan nonton sampai habis agar sobat semua tidak gagal paham. Kadang banyak sekali yang salah dalam memahami tentang pakan alternatif. Oke, pakan alternatif itu sebenarnya adalah pakan pengganti dari pakan pokok yang biasa digunakan di dalam peternakan atau campuran pakan. Pakan pokok apa? Pakan pokok biasanya pakan jadi ya, pakan yang sudah jadi. Yang kemudian yang kedua adalah pakan campuran, yang itu adalah bahan pokok yang disyaratkan oleh pembuat pakan tersebut. Misalnya contoh, kalau konsentrat itu harus dicampurkan dengan dedak bekatul dan juga jagung dengan komposisi tertentu. Jadi dedak bekatul, jagung, dan konsentrat itu adalah bahan pokok atau pakan pokok dari ternak konvensional. Nah, biasanya ternak rumahan mungkin tidak sanggup dengan kondisi hari ini pakan mahal ya. Pakan mahal kalau mengikuti aturan daripada konsentrat pabrikan, itu kan biasanya untuk pakan petelur itu 25% konsentrat, kemudian 50% jagung, dan 25% dedak bekatul ya. Nah, kalau dicampurkan, nah itu harganya juga masih terlalu mahal. Kalau hari ini mungkin tidak jadi masalah. Kenapa? Karena harga ayam mahal, harga telur mahal hari ini, nah, harga pakan mahal itu tidak terlalu berpengaruh, masih tetap untung. Tetapi ketika harga pakan mahal, tapi harga panenan hancur, seperti harga telur hancur, harga harga ayam hancur, nah, itu menjadi masalah bagi peternak. Nah, karena itu terkadang peternak itu menggunakan pakan-pakan alternatif. Nah, untuk dia bisa menggantikan bahan pokok, maka ada 3 hal yang perlu sobat semua pahami dan sobat semua ketahui. Yang pertama adalah nutrisi dari pakan pokok dengan pakan alternatif itu sama atau mirip lah, hampir sama. Jadi kalau misalnya sobat semua mengganti pakan tersebut kemudian hasil nutrisinya itu berbeda, maka ya salah kaprah gitu. Contohnya misalnya, sobat semua ingin mengganti jagung dengan sesuatu yang lain gitu. Jagung itu diganti. Misalnya diganti dengan pepaya muda. Antara jagung dan pepaya muda, karakteristik dan nutrisinya itu berbeda. Sehingga apa? Tidak bisa jagung itu digantikan dengan pepaya muda. Pepaya muda itu bukan pakan alternatif pengganti jagung. Pepaya muda itu bisa digunakan sebagai alternatif vitamin, pengganti vitamin, kemudian menambah enzim. Tapi tidak bisa dijadikan pengganti jagung. Nah itu ya, nutrisinya harus minimal mendekati lah. Kalau dia sumber energi, alternatifnya juga sumber energi. Kalau dia sumber protein, alternatifnya juga sumber protein. Nah, kemudian yang kedua adalah harus harganya itu lebih murah daripada pakan pokok. Kalau sobat semua menggunakan pakan alternatif, tapi jatuhnya lebih mahal dari bahan pokok, maka kenapa pakai pakan alternatif? Lebih baik pakai bahan pokok yang nutrisinya sudah pasti betul, dan kemudian harganya juga lebih murah gitu kan. Jadi pakan alternatif itu harus lebih murah daripada bahan pokok. Contohnya misalnya pengganti jagung, biasa saya menggunakan KB dan CGF ya. Kalau jagung energinya tinggi, proteinnya juga cukup lumayan.
Nah, ketika digantikan dengan CGF dan KB dicampur ya, KB itu energinya tinggi tapi proteinnya rendah, seratnya rendah. Kalau CGF seratnya tinggi, proteinnya tinggi, tapi energinya rendah. Sehingga ketika digabung itu bisa melengkapi, bisa jadi pengganti jagung. Yang pernah saya buat videonya di sini ya, 2 pakan alternatif pengganti jagung. Silahkan sobat semua tonton. Nah, itu harganya lebih murah. Harganya itu kalau KB waktu itu saya beli 4.800, paling mahal 5.200, kemudian CGF itu saya beli 5.500. Sedangkan harga jagung pada waktu itu 6.500. Maka kalau dikonversi, kalau dipindah ke pakan alternatif, maka hasil campuran pakan kita menjadi lebih murah dengan nutrisi yang sama. Jadi nutrisi yang pertama, nutrisi yang sama itu harus terpenuhi, yang kedua harus lebih murah. Kalau nutrisinya sama tapi harganya lebih mahal, mending pakai yang bahan pokok, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini memang harus melakukan pengujian ya. Kalau kita menggunakan pakan alternatif ini, maka hasil dari ternak kita itu tidak terlalu berpengaruh. Contohnya misalnya FCR ya. Kalau kita menggunakan pakan alternatif itu FCR-nya 3, kalau menggunakan pakan pokok itu FCR-nya 2,5. Nah, itu harus dikalkulasi. Kalau memang harganya atau jatuhnya pakan habis lebih banyak, kemudian untungnya lebih sedikit, ya tentu saja kita harus perhatikan itu. Lebih baik menggunakan bahan pokok saja, jangan menggunakan bahan alternatif. Tapi kalau dengan menggunakan bahan alternatif, FCR-nya sama, misalnya kan hasil panenannya sama, harganya lebih murah, maka lebih baik kita menggunakan pakan alternatif. Jadi itu sobat semua ya, tentang pakan alternatif. Jadi sobat semua jangan salah kaprah tentang pakan alternatif. Seolah-olah apa? Ketika sobat-sobat yang lain itu mengatakan pakan alternatif ini itu bagus, sobat semua juga harus kalkulasi. Karena kadang-kadang pakan alternatif itu di daerah sobat semua lebih mahal daripada pakan alternatif yang ada di tempat-tempat peternak yang lainnya gitu. Sebenarnya ada satu lagi ya, syarat yang penting juga, yaitu apa? Ketersediaan pakan tersebut. Karena kita tahu bahwa kalau berubah-ubah pakan itu kan sangat berpengaruh, apalagi terhadap indukan. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi harusnya ketersediaannya cukup dan banyak, berlimpah. Nah, kalau apa saja sih sebenarnya pakan alternatif yang bisa kita gunakan untuk pengganti protein, untuk pengganti energi, itu akan saya bahas di video yang lain. Nanti pakan-pakan alternatif apa dan harganya itu yang lebih murah daripada harga pokok apa saja, dan kemudian kandungan gizi serta ini bisa digunakan untuk pengganti apa. Jadi begitu ya sobat ya. Jadi jangan salah kaprah tentang pakan alternatif. Semuanya sudah saya jelaskan untuk pakan alternatif apa yang saya rekomendasikan. Insya Allah kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.